ini? Pasti baik dong. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Jadi anak-anak, kali ini Bapak dan Ibu akan menjelaskan tentang cara merawat organ hati agar tetap sehat. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Hafifah Arista Dewi. Kalian bisa panggil Ibu Rista. Dan selanjutnya, Halo semua anak-anak semuanya, nama Ibu Epifania Manugrahini, biasa dipanggil Ibu Fani. Nama Bapak Samuel Billy Martin, biasa dipanggil Bapak Samuel. perkenalkan, nama Ibu Monika Cecilia Chandra, biasa dipanggil Ibu Monik. Dan sekarang kita akan membahas tentang merawat organ hati. Stay tune. Halo anak-anak semua. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam tentang organ hati, kalian harus tahu terlebih dahulu seperti apa itu organ hati. Jadi, perlu kalian ketahui, organ hati atau kalian bisa sebut juga liver, itu umumnya berbentuk seperti ini. Nah, organ hati ini berwarna merah kecoklatan dan mempunyai berat sekitar 1,5 kg. Sebelumnya, kalian tahu nggak letak hati itu di mana? Ya, letak hati itu ada di rongga perut kanan bagian atas, lebih tepatnya ada di bawah tulang rusuk kalian. Nah, anak-anak, organ hati itu memiliki dua bagian. Lobulus kanan besar yang ukurannya 5 sampai 6 lebih besar dari lobulus kiri. Nah, lobulus kanan ini menjadi pusat utama dalam pemrosesan organ hati. Kedua lobus tersebut terdiri dari 8 segmen yang mempunyai 1000 lobulus. Lobulus-lobulus tersebut saling terhubung dari saluran kecil ke saluran yang lebih besar, sehingga membentuk saluran hati yang umum. Nah, organ hati atau liver ini adalah salah satu organ yang peranannya sangat vital dalam tubuh manusia. Maka dari itu, organ hati sangat rentan sekali terserang penyakit. Nah, penyakit-penyakit itu disebabkan dari kebiasaan makan dan minum. Nah, ibu sering melihat nih, anak-anak SD sering mengkonsumsi minuman berkemasan dan makanan-makanan yang mengandung minyak berlebih seperti gorengan. Nah, perlu kalian ketahui, zat yang terkandung dalam minuman berkemasan itu mengandung zat pengawet, menyebabkan kinerja organ hati menjadi kurang baik. Lalu, makanan yang mengandung minyak berlebih itu dapat menyebabkan aliran dalam darah jadi berat. Nah, maka dari itu, kalian perlu ketahui fungsi dari organ hati ini. Nah, fungsi dari organ hati ini akan disampaikan oleh Ibu Fani. Nah, anak-anak, Ibu Fani akan menjelaskan tentang fungsi dari organ hati. Apa aja sih fungsi organ hati itu? Yang pertama, fungsi organ hati untuk membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti racun, minuman yang mengandung alkohol, obat-obatan, dan makanan yang mengandung banyak minyak karena mengandung banyak lemak yang dapat mengganggu sistem aliran darah pada organ hati serta menyebabkan aliran darah menjadi berat. Yang kedua, fungsi organ hati itu untuk memproduksi zat yang dibutuhkan dalam tubuh, yaitu kolesterol dan protein, khususnya yang dapat membawa lemak ke seluruh tubuh. Juga memproduksi protein albumin untuk menjaga keseimbangan cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Yang ketiga, protein berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang keempat, cairan empedu pada hati berperan penting dalam membantu proses pencernaan makanan. Dan yang kelima, hati juga berfungsi sebagai organ ekskresi untuk menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Kemudian, untuk mengetahui apa saja sih cara kerja pada organ hati. Nah, untuk cara kerja organ hati akan dijelaskan oleh rekan ibu, yaitu Bapak Samuel.
Baik, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kerja organ hati. Sebagai organ ekskresi, hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh, terutama di dalam tubuh kita. Dan waktu kerja organ hati itu di saat kita tidur, di mana saat kita tidur merupakan proses pemulihan organ tubuh. Pada periode tersebut atau pada waktu tersebut, hati melakukan aktivitas pembuangan, hasil metabolisme, dan terjadi proses regenerasi sel-sel organ hati. Selain mengeluarkan zat-zat kimia dan racun-racun, organ hati juga mengeluarkan zat-zat lain. Di antaranya adalah urea, amonia. Urea dan amonia zat empedu yang dikeluarkan, dan organ hati terdiri atas sejumlah zat garam mineral, pigmen bilirubin dan biliverdin, garam empedu, kolesterol, dan lain-lain. Baik, selanjutnya agar kalian lebih paham bagaimana cara merawat organ hati, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Fani. Halo anak-anak, di sini Ibu Fani kembali untuk menjelaskan apa saja sih yang harus dilakukan untuk merawat kesehatan organ hati. Yang pertama, cara merawat organ hati adalah rutin minum air putih 8 gelas satu hari. Yang kedua, banyak mengkonsumsi tomat dan kentang. Yang ketiga, mengurangi makanan yang berminyak atau gorengan. Yang keempat, menghindari mengkonsumsi minuman berkemasan dan minuman manis secara berlebihan. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Dan yang keenam, menjaga berat badan untuk tetap ideal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu rutin berolahraga untuk membakar kalori sehingga mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang penyakit organ hati. Jadi, penyakit organ hati itu menyebabkan beberapa penyakit. Yaitu yang pertama ada hepatitis, yang kedua ada penyakit kuning, dan yang ketiga ada kanker hati. Jadi, kenapa kita dapat terjadinya penyakit organ hati? Karena dapat disebabkan seringnya mengonsumsi minuman berkemasan dan gorengan-gorengan. Yang pertama tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai penyakit hepatitis. Jadi penyakit hepatitis ini adalah penyakit peradangan hati yang penyebab utamanya adalah infeksi virus. Jenis-jenis infeksi virus itu ada 3, hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A. Dan cara penularannya itu mudah sekali, yaitu mulai dari feses dan air. Dan makanan itu dapat terkontaminasi oleh virus. Yang kedua ada hepatitis B. Hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah, cara penularannya itu yaitu melalui darah dan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, biasanya ibu hamil yang menderita hepatitis B juga dapat menularkannya melewati janin di dalam kandungannya. Hati yang terinfeksi oleh hepatitis B dapat mengalami luka, kegagalan hati, dan bahkan kanker jika ditanganinya sebelum ke dokter. Dan yang ketiga ada hepatitis C. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati yang dapat mengalami pembekakan. Yang ketiga adalah hepatitis C yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Nah, hepatitis C ini dapat mengalami pembengkakan. Pembengkakan hepatitis C dapat bersifat kronis dan bisa mengakibatkan sirosis dan kegagalan hati dan juga kanker hati. Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuhnya secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus yang Ibu pahami, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C menyebabkan kanker hati. Adapun yang ketiga yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning yaitu pemicu awal suatu penyakit kuning yang disebabkan oleh aliran cairan empedu dari hati berkurang ataupun tersumbat sehingga menyebabkan penumpukan kadar
dan terjadinya pigmen-pigmen yang melebihi batas normal, dan di mana tingkat bilirubin menjadi tinggi dengan adanya kelainan sel ataupun peradangan pada hati yang menyebabkan penyakit kuning. Dan tahu nggak sih kalian, penyakit kuning itu terdapat pada kulit, di tubuh kita, kuku, mata, dan lainnya. Hati terletak di perut kanan atas, tepatnya di bawah rusuk kanan. Organ hati ada dua bagian, lobus kanan besar dan lobus kiri kecil. Fungsi hati sebagai organ ekspresi untuk netralkan racun dalam tubuh. Cara empedu bantu pencernaan makanan, kolesterol awal, lemak ke seluruh tubuh. Radang hati infeksi oleh virus, kanker hati masih tak terkendali, bilirubin melumpuh penyebab penyakit kuning akibat konsumsi minuman kemasan dan gorengan. Minum air 8 gelas sehari, kurangi makanan yang banyak minyaknya, ganti dengan konsumsi tomat kentang, pola hidup sehat, jaga kesehatan hati. Nah, anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu Bapak sampaikan. Tentunya anak-anak pasti sudah tahu kan, sudah paham. Dan Bapak dan Ibu ingin meminta anak-anak untuk tulis di kolom komentar apa saja yang anak-anak dapatkan dari materi yang sudah Bapak dan Ibu jelaskan, serta Jangan lupa memberikan titik dasar untuk Ibu dan Bapak dalam materi ini. ingat ya,